Uji kualitas semen secara makroskopis yang pertama yaitu terkait dengan volume. Volume semen dapat kita amati dan dapat kita ukur secara langsung dengan melihat tabung berskala atau tabung Appendorf. Kita dapat mengetahui berapa volume yang didapat pada satu kali penampungan. Volume semen segar sapi berkisar 2-5 ml. Jika menggunakan straw, biasanya volumenya yaitu 0,25 ml. Volume semen dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, diantaranya dari bangsa atau spesies, dari pakan, dari pola pemeliharaan, dan juga dari umur. Pengamatan yang kedua yaitu terkait dengan warna semen. Warna semen dapat kita amati secara langsung pada tabung berskala. Semen yang berada dalam keadaan normal berwarna putih kekuningan atau putih susu. Warna semen dipengaruhi oleh adanya riboflavin di dalam semen. Selanjutnya terkait dengan konsistensi semen. Penilaian konsistensi semen dapat kita amati dengan cara memiringkan tabung dengan sudut 45 derajat. Kita dapat mengetahui apakah konsistensi semen ini berada dalam kondisi yang cair ataupun berada dalam kondisi yang kental. Konsistensi sangat berkorelasi dengan konsentrasi spermatozoa. Jika semen yang kita amati berada dalam keadaan yang kental, maka korelasi terkait dengan konsentrasi spermanya akan sangat tinggi. Begitupun sebaliknya. Pengamatan yang terakhir yaitu terkait dengan pH atau derajat keasaman. pH semen yang normal berada dalam kondisi netral, yaitu 6,8 sampai 7,2. Untuk penilaian pH, kita mengamati dengan menggunakan indikator pH. Caranya yaitu persiapkan indikator pH-nya, lalu kita teteskan semen menggunakan pipet pada indikator pH. Setelah itu, kita amati perubahan warnanya, lalu kita samakan dengan tabel yang ada di indikator pH-nya. Jika sudah didapat, maka kita dapat mengetahui berapa pH semen yang kita amati. Sekian materi terkait dengan uji kualitas semen secara makroskopis. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komentar di kolom komentar atau menghubungi asisten pembimbing masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ayu sebagai asisten laboratorium genetika pemuliaan dan reproduksi. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai uji mikroskopis kualitas semen beku. Teman-teman tahu nggak sih uji mikroskopis itu ada apa aja? Ya benar, uji mikroskopis itu ada 4 macam. Pertama, uji motilitas, kedua uji konsentrasi, ketiga uji mortalitas, dan keempat uji abnormalitas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai yang uji motilitas. Bahan-bahan yang diperlukan untuk uji motilitas yaitu ada tisu, kemudian ada termometer, ada beker glass, ada straw semen beku, kemudian ada air hangat, gunting, kemudian ada tabung Appendorf dengan di sini ada beker glass, kemudian ada pipet, kemudian ada kaca objek, dan ada mikroskop. Nah teman-teman, sebelumnya itu merupakan peralatan yang digunakan untuk uji motilitas massa atau gerak massa. Kemudian untuk uji motilitas individu, alat yang digunakan yaitu semen beku yang sudah ditowing, kemudian pipet, kemudian kaca objek, kemudian spuit, kemudian NaCl, dan cover glass, serta ada mikroskop. Yuk. Oke, sekarang kita mulai caranya untuk melihat motilitas individu ya. Pertama yang perlu dilakukan yaitu
towing semen beku. Nah, towing semen beku yang kita gunakan yaitu menggunakan straw semen kambing, yaitu berwarna kuning. Kemudian kita harus menyiapkan air dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, caranya pertama, setelah ditowing dengan suhu 37 derajat Celcius selama 30 detik, kita ambil strawnya. Kemudian kita potong di bagian sumbat pabriknya. Nah, setelah kita potong sumbat bagian pabriknya, kita potong juga sumbat bagian lab supaya nanti semennya mau keluar. Nah, jadi ini kita potong dua-duanya, dua sumbat. Nah, kita masukkan ke tabung Appendorf. Jadinya seperti ini. Jadi semen yang tadi beku kemudian dicairkan dengan towing dan dimasukkan ke tabung Appendorf. Kemudian diletakkan di wadah seperti ini dengan air di bawahnya, di mana airnya ini juga bersuhu 37 derajat Celcius supaya mempertahankan si semen ini untuk tetap hidup. Nah, selanjutnya untuk uji motilitas individu, kita ambil satu kaca objek. Kemudian kita ambil semennya dengan menggunakan pipet. Kemudian kita teteskan satu tetes di kaca objek. Nah, setelah diteteskan satu tetes semen, kemudian kita ambil NaCl dengan menggunakan squid. Nah, ini sudah kita ambil. Nah, kita teteskan satu tetes NaCl di atas semennya. Nah, kemudian setelah ditetesi dengan NaCl, kita tutup dengan cover glass. Nah, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Nah, selanjutnya yang tadi itu diamati di bawah mikroskop. Kemudian untuk pengetahuan teman-teman, bagian dari mikroskop itu ada apa aja sih? Nah, bagian dari mikroskop itu ada bagian ini yang mendekati dengan mata itu dinamakan lensa okuler. Kemudian yang untuk mengamati objek itu namanya lensa objektif. Nah, untuk menggerakkan lensa objektif itu ada revolver. Jadi untuk memindah-mindah dengan perbesaran berapa yang kita mau. Kemudian ada di sisi sebelah ini yang bagian atas untuk menggerakkan ke depan dan belakang. Kemudian di bawahnya ada untuk menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Kemudian di bawah ini untuk mengatur intensitas cahayanya. Kemudian di sisi samping ini ada makro dan mikro. Jadi yang makro ini untuk menggerakkan ke atas dan ke bawah. Kemudian yang mikro untuk memfokuskan penglihatan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mulai pengamatan kita sesuaikan dulu lensa okulernya dengan mata kita. Jadi ini bisa seperti ini disesuaikan dengan mata kita. Nah, setelah sudah kita atur untuk uji motilitas individu itu dengan perbesaran 400, di mana lensa okuler 10 kali dan lensa objektif 40. Kita cari yang 40 sehingga didapatkan perbesaran 400 kali. Nah, kemudian kita mulai untuk mencari spermanya supaya terlihat di mikroskop. Jadi kita atur aja sesuai dengan
apakah sudah terlihat atau belum, seperti itu. Kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk uji konsentrasi yaitu ada semen beku yang sudah ditowing, pipet, kemudian ada bilik hitung, kemudian ada hemositometer, spuit, cawan Petri, eosin 0,2%, pipet untuk eosin, cover glass, mikroskop, dan hand counter. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke cara uji mikroskopis, yaitu bagian konsentrasi. Nah, caranya gimana sih? Nah, pertama caranya yaitu teman-teman ambil hemositometernya, kemudian pasangkan ke spuitnya. Pasang ke spuitnya, kemudian kita ambil semennya yang ada di sini. Semen diambil, jadi nanti ditarik sampai ke 0,5, garis 0,5. Jadi teman-teman nanti semennya ditarik sampai ke 0,5, diambil sampai 0,5. Nah, setelah itu ambil eosinnya sampai di 101. Oke, sekarang kita ambil ya. Jadi tadi semennya sampai di 0,5. Nah, kalau sudah semennya, kemudian kita ambil eosinnya, yaitu eosin 0,2%. Jadi untuk mempermudahnya, eosinnya ini kita taruh di cawan Petri dengan bantuan pipet. Seperti itu. Jadi setelah semennya di 0,5, kemudian kita ambil eosin sampai 101. Nah, setelah eosinnya sampai di 101, kemudian di bagian ujungnya kita tutup dengan tangan. Kemudian spuitnya kita tarik. Kemudian setelah itu ditutup dua-duanya, kemudian kita homogenikan dengan membentuk angka 8. Seperti ini. Nah, setelah kurang lebih 2-3 menit, kemudian kita teteskan ke bilik hitungnya dengan perlahan di bagian ujungnya, seperti ini. Nah, jadi diteteskan jadi seperti ini. Kemudian kita amati ke mikroskop. Nah, kemudian kita amati dengan perbesaran 400 kali. Kemudian teman-teman harus mencari terlebih dahulu 5 kotak di bilik hitungnya. Nah, setelah ketemu, teman-teman lakukan pengamatan di 5 pandang sisi, yaitu di sebelah kiri atas, kanan atas, kemudian bawah kiri, bawah kanan, dan di bagian tengah. Jadi kita menggeser ke kiri atas, kemudian ke kanan atas, kemudian ke kiri bawah, kanan bawah, kemudian di tengah. Nah, selama teman-teman mengamati di
5 pandang sisi tersebut teman-teman harus menghitung. Nah, ini kita hitung dengan menggunakan hand counter. Jadi kita hitung berapa banyak sperma yang kita lihat di kotak-kotak tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita mengamati di bawah mikroskop uji konsentrasinya, kita akan mengamati di 5 bidang pandang. Nah, kita ambil contoh saja, kita dari 5 kotak pandang tersebut kita mendapatkan sebanyak 250 sperma. Jadi rumusnya untuk mencari konsentrasi yaitu jumlah sperma di 5 kotak dikali 10 pangkat 7. Kita ambil contoh, kita tadi dapat menghitung sebanyak 250, kemudian dikalikan 10 pangkat 7, sehingga konsentrasi dari semen yaitu sebanyak 250 kali 10 pangkat 7, seperti itu. 2, 3. Nah, kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk uji mortalitas dan abnormalitas yaitu ada semen beku yang sudah ditowing, pipet, kemudian ada objek gelas, eosin 0,2%, pipet untuk eosin, kemudian ada bunsen, kemudian ada korek, mikroskop, dan hand counter. Oke, sekarang kita melakukan uji abnormalitas dan mortalitas. Jadi caranya teman-teman meletakkan kaca objeknya seperti ini. Jadi 3 kaca objek diletakkan di tangan seperti ini. Kemudian langkah pertama, teman-teman ambil semennya dengan menggunakan pipet. Kemudian diteteskan 1 tetes di kaca objek pertama. Setelah itu eosin 0,2% kita ambil, kemudian diteteskan sebanyak 1 tetes juga. Nah, setelah udah, kaca objek yang kedua kita ambil, digunakan untuk menghomogenkan. 3. Nah, jadi kita homogenkan seperti ini menggunakan kaca objek yang kedua. Setelah homogen, kita goreskan di kaca objek yang ketiga setipis mungkin. Oke, kemudian kita nyalakan bunsennya terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu goresan yang ketiga tadi kita fiksasi di atas api seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Oke, perbesaran untuk pengamatan abnormalitas dan mortalitas yaitu perbesaran 400. Nah, untuk yang abnormalitas kita menghitung sperma yang memiliki bentuk seperti ekornya putus, kepalanya 2, kemudian ekornya bengkok, tidak ada kepalanya, seperti itu. Jadi kita hitung sperma yang abnormal gitu. Nah, kemudian untuk yang mortalitas kita mengamati sperma yang mati, di mana sperma yang mati itu ditandai dengan kepala sperma yang berwarna merah. Kita hitung berapa banyak sperma dengan kepala yang berwarna merah. Nah, kenapa sperma yang berkepala
berkepala merah itu dianggap sebagai sperma yang mati dikarenakan membrannya di bagian kepala itu sudah mengalami kerusakan sehingga eosin dapat masuk ke dalam kepala dari sperma tersebut, seperti itu. Oke, kemudian untuk yang mortalitas dan abnormalitas, teman-teman tadi kan menghitung waktu di bawah mikroskop. Nah, rumus dari mortalitas yaitu jumlah sperma yang mati dibagi jumlah total sperma yang kita amati dikali 100%. Jadi kita ambil contoh jumlah sperma yang kita amati tadi yang mati itu ada 10. Kemudian total spermanya yang kita amati itu ada 100 dikali 100%. Jadi mortalitasnya itu sebanyak 10%. Nah, selanjutnya untuk menghitung abnormalitas itu rumusnya yaitu jumlah sperma abnormal dibagi jumlah total sperma yang kita amati dikali 100%. Jadi jumlah sperma yang abnormal ini kita hitung dari berapa banyak sperma yang abnormal, seperti misal ekornya putus, kepalanya double, dan lain-lain itu. Pokoknya spermanya itu abnormal. Nah, kita ambil contoh jumlah sperma yang abnormal tadi 20. Kemudian jumlah total spermanya itu 100 dikali 100%. Sehingga nilai abnormal dari semen yang tadi kita amati yaitu 20%. Begitu cara perhitungan dari konsentrasi, kemudian mortalitas dan abnormalitas. Baiklah, apa yang kita lakukan tadi merupakan tata cara gimana untuk menguji kualitas semen makroskopis dan mikroskopis. Nah, apabila teman-teman semua masih ada yang bingung atau masih ada yang perlu dipertanyakan, silahkan komen di kolom komentar atau menghubungi asisten pembimbing masing-masing ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.